Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat bisa mendatangi majalis-majalisul ilm yang mana padanya banyak keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membahas tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah sangat banyak. Tidak mampu bagi seorang hamba untuk bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmatul aulad, nikmat memiliki anak. Wa hadza haditsuna al-laila. Dan inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang anak adalah anugerah dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan anugerah? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syura ayat 49, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi, hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki.
yahabu liman yasha'u inatha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yahabu, menganugerahkan, liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki, inathan, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Bahkan lanjutan ayatnya pada ayat yang ke-50, au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang Allah kehendaki aqiman, mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mampu. Kalau kita mau melihat lagi ayat ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 macam manusia di dalam masalah anak. Yang pertama, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hanya anak perempuan, gak ada anak laki-laki. Demikian pula ada manusia yang mereka hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki tanpa memiliki anak perempuan. Demikian pula di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia dia memiliki anak laki-laki dan juga memiliki anak perempuan. Dan golongan yang keempat, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dia tidak memiliki anak sama sekali, tidak laki-laki dan demikian pula tidak perempuan. Jadi maknanya anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi anak itu adalah nikmat dan anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hendaknya kita selalu bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan itu anugerah dari Allah. Dan kita adalah termasuk orang yang Allah pilih. Dan yang paling penting setelah itu, kalau kita sudah mengetahui bahwasannya anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita ingat dan kita tanamkan dalam diri kita, jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada kita, ya, mengamanahkan kepada kita anak tersebut. Jadi maknanya ketika kita memiliki anak, jangan hanya bahagia saja, tapi hendaknya kita menyadari bahwasannya anak yang Allah berikan kepada kita ini adalah amanah, yang mana esok pada hari kiamat Allah akan apa? Tanya, bagaimana anakmu tersebut? Apakah engkau didik dengan pendidikan yang baik ataukah tidak? Dan ini sudah ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Panjang hadisnya, dan diantaranya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki, seorang bapak, kepala rumah tangga, itu adalah pemimpin untuk keluarganya, untuk istrinya maupun untuk anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang
ra'iyahnya, tentang yang dia pimpin. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau mengatakan wa kullukum mas'ulun, maknanya benar-benar esok pada hari kiamat Allah akan tanya. Ya, Allah akan tanya tentang nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan tanya tentang amanah tersebut. Allah akan tanya. Jadi kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak, jangan pernah kita meremehkan perkara tersebut. Bahkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya allimuhum wa addibuhum, ajarilah mereka, ajarilah keluarga-keluarga kalian, wa addibuhum, dan didiklah keluarga-keluarga kalian. Jadi maknanya jamaah, kita memiliki keluarga, kita memiliki anak bukan hanya sekadar memberikan kepada mereka perkara zahir, ya, perkara jasmani saja. Akan tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana agamanya. Dikarenakan anak yang Allah berikan kepada kita ini adalah sesuatu yang amat bermanfaat bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Kalau anak tersebut kita didik dengan pendidikan yang baik, dia mengerti tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang haknya Rasul alaihi salatu wassalam, mengerti tentang haknya orang tua, maka dia akan menjadi anak yang berbakti. Ini masalah duniawi ya. Dia akan berbakti kepada orang tuanya. Demikian pula ketika orang tuanya sudah meninggal, dia juga akan masih memberikan manfaat. Dikarenakan di sana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila ibnu Adam itu meninggal, maka terputus dari dia semua amalannya. Maknanya ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, dia tidak bisa lagi beramal. Illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya apa, Pak? Au waladun salihun yad'ulah. Atau yang bisa masih bermanfaat untuk dia adalah waladun salihun, anak yang soleh yang mendoakan dia. Pertanyaannya, kalau nggak kita didik, nggak kita ajarkan agama kepada mereka, bisa nggak jadi soleh? Tidak akan menjadi soleh. Jadi maknanya kalau orang tua itu menginginkan manfaat dari anaknya setelah meninggal, maka semenjak dini dia harus mendidik anak-anaknya. Semenjak dini dia harus memperhatikan bagaimana pendidikan agama anaknya. Dikarenakan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah awwaladun salihun, atau anak yang soleh, bukan anak yang kaya, bukan anak yang banyak pekerjaannya, bukan. Akan tapi yang bisa memberikan manfaat adalah anak yang soleh, anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya.
Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya esok pada hari kiamat derajatnya orang tua itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan yang tertinggi. Maka orang tua tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa aku bisa sampai kepada tingkatan yang seperti ini? Padahal amalanku tidak mungkin sampai sini, nggak mungkin sampai kepada tingkatan ini." Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika lak." Kamu bisa sampai tingkatan ini, bisa naik tingkatanmu itu dikarenakan anakmu meminta ampun untukmu. Bistighfari dikarenakan sebab anakmu memintakan ampun untukmu. Dan gak mungkin anak itu bisa memintakan ampun kecuali apa? Dia mengerti tentang masalah agama. Tahu bahwasanya orang tuanya di sana butuh istighfarnya dia. Butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni, butuh. Makanya di antara para ulama ketika menyebutkan hadis ini, hadis anak saleh yang mendoakan orang tuanya, mereka menyebutkan suatu faedah. Maka sepantasnya bagi seorang muslim kalau bisa anaknya itu banyak. Ya, ingat ya, anak yang anak bilang apa? Anaknya yang banyak. Kalau istrinya satu nggak masalah. Ya, yang penting anaknya banyak. Kenapa? Dikarenakan semakin banyak anaknya, dan kalau seandainya mereka semua soleh, maka yang mendoakannya semakin banyak. Tapi kalau seandainya anaknya cuma satu, naudzubillahi min dzalik, ternyata nggak soleh, siapa yang mendoakan? Nggak ada yang mendoakan. Ya, berbeda halnya kalau anaknya, masya Allah, anggaplah anaknya 10. Ya, anaknya 10. Kemudian anggaplah yang soleh 6, masih lumayan. Yang 4 nggak soleh, masih ada 6. Dan anak punya syekh di Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam, disebutkan di dalam biografinya beliau, anaknya beliau 12, istrinya 1. Ya, anaknya beliau 12, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Masya Allah. Ya, sudah nih. Dan beliau termasuk salah satu dari guru-guru anak yang anak belajar kepada beliau. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara kita menjalankan amanah ini. Itu yang paling penting harus kita ingat. Karena ini adalah amanah yang berat yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak para orang tua. Maka yang butuh kita bahas, yang butuh kita pelajari bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan amanahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Dikarenakan termasuk sifatnya orang mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifatnya orang mukmin, orang-orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifatnya orang mukmin adalah mereka adalah orang-orang yang memperhatikan, menjaga tentang amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka. Itu sifatnya orang mukmin. Jadi amanah yang Allah berikan kepada mereka itu benar-benar dijaga, benar-benar diperhatikan, benar-benar ditunaikan. Nah, ini yang paling penting. Bukan hanya sekedar kita memberikan makan kepada mereka. Tidak hanya semata itu saja. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana agama mereka, bagaimana adab mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana muamalah mereka. Ini baru menjalankan amanah. Adapun kalau hanya sekedar membelikan pakaian, menyekolahkan, ya itu masih belum sempurna. Karena anak ini adalah bekal, ya, atau sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh orang tua. Yang dimiliki oleh orang tua adalah anak. Dan setiap dari orang tua, tanpa terkecuali siapapun,
pasti menginginkan anaknya sukses, anaknya berhasil dunia maupun akhiratnya. Maka ini yang butuh kita pelajari, bagaimana caranya agar anak tersebut sukses dunia dan akhirat. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab ini. Kitab ini namanya Rokais fi Tarbiyatil Abna. Pondasi atau kiat-kiat untuk mendidik anak. Rokais artinya kiat-kiat, pondasi untuk mendidik anak. Dan ini termasuk bentuk kita menjalankan amanah adalah kita mendidik mereka dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan bimbingan para ulama. Di antara yang disebutkan oleh beliau, yang pertama, yaitu hendaknya dimulai dari orang tuanya itu sendiri. Kalau dia menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang mengerti agama, menjadi anak yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya, maka yang pertama adalah dimulai dari orang tua itu sendiri. Dan ini yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim tadi. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Siapa yang didahulukan ini? Ya, sebelum keluarga, Allah dahulukan jagalah diri kalian. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi maknanya di dalam mentarbiyah untuk membuat suatu, ya, rumah tangga, anak jadi anak yang saleh, istri menjadi istri yang salehah, mulai dari dia dulu, dari orang tuanya dulu. Kenapa kita katakan seperti itu? Dikarenakan orang tua itu memiliki peran besar di dalam kehidupan anaknya. Orang tua itu memiliki andil besar di dalam perkembangan anak-anaknya. Kesolehan orang tua itu memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya Pak, ya Pak. Kalau orang tuanya soleh, maka anaknya juga akan meniru. Dikarenakan yang ditiru pertama kali oleh anak, tetangga atau orang tuanya? Jelas orang tua, bukan tetangga toh? Ya, karena dia hidup pertama kali bersama siapa? Bersama orang tuanya. Maka yang ditiru adalah orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu saleh, ya, orang tuanya itu saleh, maka anaknya juga akan saleh. Dan ingat bahwasannya yang namanya anak itu diibaratkan oleh para ulama seperti lembaran yang putih bersih. Anak itu diibaratkan seperti lembaran yang putih bersih. Jadi artinya tergantung siapa yang menggoreskan di dalam kertas tersebut, dan bagaimana bentuk goresannya, dan bagaimana pola gambarnya di dalam, ya, kertas yang putih tadi. Kalau dia gariskan dengan garis yang baik, maka anaknya akan baik. Tapi kalau seandainya dia menggaris di kertas tadi dengan garisan yang bengkok, maka anaknya juga akan bengkok. Dan ini yang ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dia dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya putih bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan hadisnya,
fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia menjadi Nasara maupun menjadi orang Majusi. Jadi yang merubah pola pikir anak tadi adalah orang tua. Maka pentingnya di sini ya, orang tua melihat dirinya. Orang tua itu melihat keadaan agama dirinya. Jangan sampai ketika anaknya tidak bagus, kemudian yang disalahkan siapa? Anaknya. Padahal ternyata masalahnya di orang tuanya. Kita ambil contoh. Kita ngomong sama anak, nggak boleh bohong. Nak, nggak boleh bohong, nak. Bohong itu dosa. Ya, bohong itu dosa. Tapi kita mengajarkan kepada mereka bohong. Kok ngajari bohong kan nggak boleh? Ya, tapi tanpa sadar terkadang kita mengajari bohong. Maksudnya gimana? Maksudnya, contohnya anaknya nangis. Udah nak, diamlah nak, jangan nangis. Nanti abi atau bapak belikan es krim. Terus anaknya diem, nggak nangis. Anaknya nuntut nih, bi katanya mau dibelikan es krim. Oh ya nanti nak. Kata mau dibelikan mainan. Oh nanti. Sampai besok sampai anaknya lupa. Ya, ini secara tidak langsung kita mengajari dia bohong. Maka tadi anak katakan di awal, orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan anak-anak. Dan di sana ada suatu cerita yang sangat bagus. Diceritakan bahwasanya ada anak kecil, ketika di tengah malam dia bangun. Kemudian dia sholat dan berdiri di samping ayahnya tengah malam, ikut sholat tahajud bersama orang tuanya. Yang namanya orang tua ketika melihat anaknya masih kecil ikut sholat, maka orang tua tersebut mengatakan, wahai anakku, malam masih larut, tidur dulu, nanti bapak bangunkan. Tapi anaknya nggak mau, tetap sholat bersama bapaknya. Maka sang bapak tersebut heran dengan keadaan anaknya. Kenapa anak ini? Maka bapaknya tanya, wahai anakku, kenapa engkau ingin sholat dalam keadaan masih malam, tidur? Maka sang anak menjawab, wahai ayahku, tadi pagi aku melihat ibu menghidupkan api. Masih zaman dahulu, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah pakai kompor, tinggal apa? Cetek gitu ya. Zaman dahulu saya melihat ibu menghidupkan api dengan ranting-ranting yang kecil. Ya Pak, ya Pak. Dahulu kala kalau menghidupkan api kan apa? Kecil-kecil, ketika apinya sudah hidup baru dikasih yang besar. Nah, anak tersebut mengatakan seperti itu. Aku melihat ibu menghidupkan api dengan ranting-ranting yang kecil. Dan aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan api neraka dengan anak kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan api neraka dengan anak-anak yang kecil seperti itu. Maka pada saat itu bapaknya tidak bisa lagi menahan air mata, menangis. Yang kita bisa ambil faedah dari kisah ini, kenapa anak tersebut bisa berpikir seperti itu? Tidak lain dikarenakan dia melihat orang tuanya, dan orang tuanya selalu mendidik kepada dia dan mengingatkan dia tentang Allah dan hukuman yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga akhirnya tumbuhlah karakter takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang seharusnya. Anak itu jangan ditakuti dengan syaitan. Ayo masuk, itu loh nanti di luar ada syaitan. Jangan. Takutkanlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika dia tidak mau sholat, kita ingatkan, nanti dimarah sama Allah. Terkadang yang namanya anak, ketika kita dengan keras dan kasar memarahi mereka, tidak ada perubahan, tidak berubah dan tidak mengena, bahkan semakin tidak suka kepada apa? Orang tuanya. Tapi tatkala kita pegang, kita bicara baik-baik, kita elus rambutnya, nak, nggak bagus, nggak boleh, tambah nangis anak tersebut malah. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Memperbaiki keadaan kita sendiri selaku orang tua. Demikian pula para istri, perhatikan bagaimana pakaian-pakaian yang mereka gunakan. Dikarenakan anak-anak wanita biasanya meniru siapanya? Ibunya. Maka diperhatikan juga bagaimana berpakaian, bagaimana tingkah dan lakunya, sehingga anaknya juga meniru dengan perkara-perkara yang baik. Karena mereka itu amanah, titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yang Allah akan tanyakan tentang amanah tersebut. Apakah sudah kita jalankan dengan baik ataukah tidak? Bahkan termasuk tarbiyah yang kedua yang tidak kalah pentingnya dengan yang pertama, yaitu memilihkan calon ibu yang solehah. Memilihkan calon ibu yang solehah. Jadi setelah dia memperbaiki dirinya sendiri, kemudian yang kedua, carikanlah ibu yang soleh. Bahkan para ulama mengatakan ini adalah hak yang pertama. Ya, ini adalah hak yang pertama yang harus diberikan orang tua sebelum anaknya lahir. Hak yang pertama yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebelum anak itulah lahir, yaitu apa? Carikan ibu yang solehah. Kita ambil permisalan dulu. Kalau kita punya sebidang tanah, ya, punya sawah, dan sawah tersebut tanahnya subur, kemudian kita tanami dengan apa? Ya, dengan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang bagus. Hasilnya bagus enggak? Bagus apa enggak, Pak? Bagus, tanahnya subur. Ya, maka tanahnya bagus, maka akan keluar juga tumbuhannya bagus. Akan tetapi kalau seandainya tumbuhannya ini bagus, tapi ladangnya, tanah yang ingin kita tanam tidak bagus, tandus, apakah tanaman ini akan tumbuh dengan bagus? Al-jawab, tidak bagus. Sesuatu yang bagus akan memunculkan yang bagus. Ya, maka ini perkara yang penting yang diperhatikan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam juga sudah menjelaskan yang seperti ini di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha walihasabiha wajamaliha walidiniha faghfar bidzatid din taribat yadaka. Yang artinya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 perkara. Yang pertama, dikarenakan hartanya, atau yang kedua dikarenakan keturunannya, atau yang ketiga dikarenakan kecantikannya, atau yang keempat dikarenakan agamanya. Terkadang sebagian orang salah di dalam memahami hadis ini. Mereka memahami, jadi kalau wanita itu pilihan yang paling baik adalah apa? 4-4-nya harus ada. Cantik iya, nasabnya bagus, kaya, soleh. Soleha. Ya, soleha. Bukan seperti ini maksudnya Nabi.
Ya. Jadi ketika kita tanya, loh kamu kok nikah? Iya kan kata Nabi nikahnya kan pilih yang cantik. Itu salah memahaminya. Maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam itu menyebutkan keseringannya orang menikahi perempuan itu dikarenakan perkara-perkara ini. Maka di akhir hadis Nabi mengatakan, "Fadfar bidzatid din." Pilihlah wanita yang memiliki agama. Taribat yadaka, maka niscaya kamu akan berbahagia. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah apa? Yang punya agama. Itu yang pertama. Cantik nomor 2. Tapi kebanyakan manusia yang pertama apa? Cantik. Agama belakangan. Ya, padahal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yang paling pertama, yang nomor pertama adalah agamanya. Adapun masalah cantik itu gampang. Ya. Coba sekarang kita ambil contoh dulu. Ada wanita, masya Allah, kita nikahi wanita tersebut karena cantiknya masya Allah, nggak ada yang cantik selain dia. Tapi di rumah nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau ngurusi anak, nggak mau ngurusi rumah, masih tetap cantik? Gimana Pak? Masih tetap cantik atau sudah berubah cantiknya ini? Tapi dia masya Allah bersolek terus di kamarnya. Ya, menggunakan apa? Make upnya masya Allah, luluran masya Allah, tapi nggak pernah megang apa? Ngurusi anaknya nggak pernah. Rumahnya korat karit ya dibiarkan, piring numpuk di dapur juga dibiarkan, anaknya nggak mandi sehari biarin. Masih cantik nggak kira-kira? Beneran ini? Taib ya. Dikarenakan cantik yang sejati, kata para ulama, cantik yang sejati itu adalah cantik dalam masalah apa? Agamanya. Kalau orang tersebut agamanya bagus, ya agamanya bagus, maka akan cantik juga apa? Keadaannya. Kalau dia masya Allah dilihat pulang, karena wanita yang solehah itu masya Allah. Wanita yang soleh, kalau benar-benar dia soleha, dia akan benar-benar memperhatikan suami dan anaknya. Karena itu tanggung jawabnya dia. Diperhatikan bagaimana suaminya, bagaimana anaknya, diperhatikan. Karena itu tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawab dia. Bahkan termasuk ciri wanita yang soleha adalah sering idkhalus surur kepada suaminya, memasukkan kebahagiaan kepada suami. Pernah ingat nggak tentang kisahnya Khadijah radhiyallahu taala anha di awal-awal turun wahyu? Ada yang tahu kisahnya Pak? Awal-awal turun wahyu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam habis didatangi oleh Jibril alaihi salam, kemudian dipegang oleh Jibril dan diminta untuk mengucapkan apa? Iqra. Sampai Nabi tidak bisa bernafas dan akhirnya Nabi mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir sampai 5 ayat. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, dathiruni. Yang artinya selimuti aku. Ya, selimuti aku. Kalau zaman sekarang juga suaminya pulang, ya, kemudian minta selimuti, mau tidur. Terkadang ada istri itu mengatakan bukan bantu, malah apa? Mau tidur minta selimuti lagi, nggak bisa selimutan sendiri apa? Atau yang semisal Khadijah radhiyallahu taala nggak langsung diselimuti tanpa tanya kenapa dan kenapa. Kalau sekarang kan istri-istri sekarang tanya kenapa, nggak dijawab masih dikejar aja kenapa. Ya. Terus akhirnya diselimuti. Selesai dari itu, ketika mulai Nabi alaihi salatu wasallam tenang, ya, mulai Nabi alaihi salatu wasallam tenang dibawa kepada Waraqah ibnu Naufal. Kemudian Waraqah ibnu Naufal mengatakan di dalam pertemuannya tersebut mengatakan, tidaklah ada orang yang datang membawa dengan apa yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apakah mereka akan mengeluarkanku dari Mekah, mengusirku dari tempatku?
Maka Waraqah mengatakan seperti itulah. Orang yang membawa dengan apa yang kau bawa pasti akan dimusuhi dan akan diganggu. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pada saat itu mengatakan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakanmu, karena engkau adalah orang yang baik, yang selalu menyambung silaturahim dan selalu bersedekah, ila akhir disebutkan kebaikannya. Dengan sebab ini maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam walaupun sudah meninggal. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cemburu dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Kenapa? Dikarenakan Khadijah selalu menemani Rasul, baik Rasul itu sedih maupun senang. Ini kalau istrinya salihah. Maka fadfar bidzatad din. Ada yang belum menikah di sini? Saya pengen tanya ini. Sudah nikah semua nih? Belum yang kedua. Oh, belum yang kedua, masya Allah. Lain lagi itu kok itu ya. Baik. Naam. Jadi pilih istri yang salihah. Dikarenakan di sana juga Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah mengatakan, ya, Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah mengatakan bahwasannya sebaik-baik yang dimiliki oleh seorang suami adalah istri yang salihah. Bahkan sebaik-baik sesuatu yang ada di muka bumi adalah apa? Istri yang salihah. Semua tentang berkaitan dengan istri yang salihah. Karena istri yang salihah itulah istri yang akan mengerti tentang hak-haknya suami, demikian pula anak-anaknya. Bahkan diceritakan kebanyakan para ulama yang membuat mereka menjadi alim ulama tidak lain adalah apa? Ibunya. Tidak lain adalah ibunya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau ditinggal mati oleh bapaknya tatkala beliau umur 4 tahun. Beliau tinggal mati oleh bapaknya ketika beliau umur 4 tahun. Kemudian setelah itu yang mengurusi adalah apa? Ibunya dan saudara-saudaranya, sehingga beliau menjadi imam. Imam. Bahkan juga Al-Imam Rabi'atul Ra'i, Al-Imam Ar-Rabi'ah, wal kisah bahwasanya ibunya Imam Rabi'ah pada suatu hari dia diajak bicara oleh suaminya. Diajak bicara oleh suaminya. Bahwasanya saya pingin jihad fi sabilillah. Saya pingin jihad. Jadi pingin jihad. Kemudian ditinggalkanlah ya beberapa dirham kepada istrinya dengan mengatakan, tolong uang ini dijaga sampai saya kembali dari jihad. Akhirnya suaminya berangkat jihad sampai 25 tahun nggak pulang. Dan beliau nggak tahu kalau istrinya mengandung dan istrinya melahirkan, beliau nggak tahu. Sampai akhirnya setelah 25 tahun beliau pulang dan masuk ke dalam rumahnya. Dan di dalam rumah tersebut ada seorang pemuda yang dikenal dengan Imam Rabi'ah. Maka si suami tadi ketika melihat di dalam rumahnya ada seorang pemuda, dia marah. Karena itu rumahnya dia, kok ada pemuda lain di dalam rumahnya. Akhirnya mereka bertengkar antara anak dan ayah karena nggak kenal. Akhirnya ibunya keluar dan dipisah di antara mereka dan dikatakan, wahai anakku itu adalah bapakmu, wahai suamiku itu adalah anakmu. Syahid dari cerita kita ini selanjutnya, sang istri mulai gelisah, khawatir ditanya tentang
uang titipan 25 tahun yang lalu. Karena dipesan jangan sampai habis. Uang ini jangan sampai habis. Dalam keadaan uangnya ternyata habis untuk belajar anaknya. Habis. Akhirnya si istri tadi mulai gelisah. Apa yang harus aku jawab ketika suamiku nanti tanya tentang perihal uang tersebut. Akhirnya sampailah waktu zuhur. Maka sang istri mengatakan kepada suaminya, "Tidakkah engkau berangkat ke masjid?" "Ya, saya mau berangkat ke masjid ini." Akhirnya dia berangkat ke masjid dan dia sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, maka semua jamaah mulai berkumpul mendatangi suatu majelis. Yang hadir banyak. Mendatangi apa? Majelis tersebut. Maka si ayah tadi ini mulai mendekati majelis tadi, dilihat siapa yang ngajar, siapa yang mengajar nggak kelihatan karena jauh sekali. Tapi dilihat dari jauh kayaknya masih muda. Ya masih muda. Maka dia tanya kepada orang yang di sampingnya, siapa itu syekh tersebut, siapa? Pengajar tersebut siapa? Maka orang yang di sampingnya mengatakan, "Oh, itu adalah Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Dia adalah seorang ahli hadis begini, sebutkan segala macam kebaikannya. Dan kemarin katanya barusan aja berapa hari yang lalu katanya bapaknya baru datang, baru pulang dari jihad." Maka pada saat itu bapaknya tersebut tidak kuat lagi menahan air mata. Dan dia pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, "Benarkah bahwasanya anak kita telah menjadi imam?" "Iya. Anak kita telah menjadi imam. Dan uang yang engkau titipkan kepadaku, aku pergunakan untuk belajarnya di dia, sehingga dia menjadi seorang imam. Apakah engkau tidak setuju?" Maka si suami mengatakan, "Bahkan itu yang lebih aku suka." Syahid dari cerita ini, yang membuat imam tersebut menjadi Imam Rabi'ah Ar-Ra'i yang ma'ruf siapa? Bapaknya atau ibunya? Ibunya. Jadi ibu, masya Allah, perannya besar di dalam pendidikan anak. Sehingga kalau kita tidak bisa pintar-pintar memilih istri, anaknya bukan jadi anak yang baik. Anaknya tidak bisa menjadi anak yang menjadi teladan, menjadi anak yang saleh, yang bisa mendoakan orang tuanya. Bahkan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti apa, Pak? Seperti orang yang menjual minyak wangi dan meniup tungku, gitu kan ya. Nah, ini kan permisalan hadisnya makin kita semua dengar. Sekarang pertanyaan anak-anak itu lebih banyak duduk sama siapa? Sama ibunya atau sama bapaknya? Sama bapak sama ibunya? Jelas sama ibunya, karena bapaknya bekerja. Dia lebih banyak bersama ibunya. Maka kalau teman duduknya saja sudah tidak bagus, ya, ibunya saja sudah tidak bagus, maka bagaimana anaknya bagus? Ini yang butuh kita perhatikan. Jadi jangan hanya melihat cantiknya saja, tapi lihatlah bagaimana agamanya. Kisah yang lain, supaya kita lebih semangat ini. Bukan cari yang kedua ya, semangat untuk mentarbiyah anak. Kisah yang kedua, pernah suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu keluar di malam hari. Dan ini memang kebiasaan Umar bin Khattab, beliau selalu memperhatikan rakyatnya dan keluar di tengah malam. Ketika beliau melewati suatu rumah, beliau mendengar perdebatan antara seorang anak perempuan dengan ibunya. Yang isi perdebatannya tentang masalah susu. Ibunya itu menjual susu, cuman susunya dicampur dengan air. Dalam keadaan peraturan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, tidak boleh menjual susu dicampur dengan air. Kenapa? Kalau dicampur air, untungnya memang lebih banyak, tapi kualitas susunya tidak bagus. Lah, di saat itu anaknya menegur ibunya, "Wahai ibuku, kenapa kamu campur air dengan
susu tersebut dengan air. Bukankah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala telah melarang perbuatan tersebut? Padahal Umar di luar nih, lagi dengar nih. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, kalaupun kita campur ini air, kita campur susu ini dengan air, Umar nggak bakal tahu. Tahu nggak Umar? Kalau seandainya Umar nggak lewat, nggak bakal tahu kan begitu. Umar nggak bakal tahu. Itu kata ibunya. Maka sang anak mengatakan, perhatikan jawaban anaknya. Anak perempuan tadi mengatakan, wahai ibuku, memang benar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu nggak tahu, tapi Rabbu Umar, tapi Rabbnya Umar mengetahui. Siapa Rabbnya Umar? Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka Umar segera pulang ke rumahnya. Dia segera pulang ke rumahnya dan melihat siapakah di antara anaknya yang belum menikah. Kemudian akhirnya didapatkan ada salah seorang anaknya yang belum menikah, dan anaknya tersebut dinikahkan dengan anak perempuan tadi. Kenapa? Dikarenakan Umar melihat bahwasannya anak ini benar-benar mengerti tentang agamanya Allah. Anak perempuan ini memang benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan ibunya seperti itu. Maka akhirnya dinikahkanlah ya anaknya Umar bin Khattab tadi dengan si anak perempuan tadi. Maka kemudian setelah itu lahirlah dari mereka berdua, pernikahan antara anaknya Umar bin Khattab dengan apa? Perempuan tadi, lahirlah seorang pemuda yang namanya Abdul Aziz. Ya, lahirlah seorang pemuda yang namanya Abdul Aziz. Dan Abdul Aziz menikah lagi dengan wanita yang lain, dan lahirlah dari pernikahan tersebut seorang anak laki-laki yang bernama Umar, yang kita kenal dengan Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz masih keturunan siapa? Umar ibnu Khattab dari jalur siapa ini? Kakeknya yang apa tadi? Kakek yang menikah yang pertama. Ya, dari jalur bapaknya ya Abdul Aziz. Abdul Aziz tadi anaknya apa? Cucunya Umar bin Khattab. Syahid dari kisah ini bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau memang cerdas. Dari sisi beliau memilihkan istri untuk anaknya seorang wanita yang salehah, sehingga akhirnya dengan pernikahan tersebut muncullah seorang yang saleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kita ketahui bagaimana kesalehannya Umar bin Abdul Aziz. Dan anaknya Umar bin Abdul Aziz juga saleh, masya Allah. Anaknya Umar bin Abdul Aziz juga anak-anak yang saleh. Maka kita katakan tadi di awal, kalau seandainya lahannya itu bagus, maka yang keluar juga bakal bagus. Pernah pada suatu hari, ini kisahnya anaknya Umar bin Abdul Aziz. Pernah pada suatu hari di awal-awal Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah. Di saat itu. Maka Umar bin Abdul Aziz setelah mengurusi pemakaman khalifah yang sebelumnya, maka beliau capek dan lelah, letih. Akhirnya beliau ingin istirahat. Sebelum beliau istirahat, diketuk pintunya oleh anaknya. Assalamualaikum. Maka ayahnya mengatakan, waalaikumsalam. Ada apa? Wahai ayahku, apakah engkau tidak mau mengurusi kaum muslimin, kebutuhan kaum muslimin? Maka Umar bin Abdul Aziz pada saat itu, karena beliau letih, beliau mengatakan, wahai anakku, biarkanlah ayah istirahat sebentar. Maka perhatikan jawaban anak yang lahir dari seorang yang saleh dan salehah. Anak tersebut mengatakan, wahai ayahku, siapa yang menjamin hidupmu? Siapa yang masih menjamin hidupmu setelah engkau istirahat ini? Engkau masih hidup, siapa? Siapa yang akan menjamin dalam keadaan amanah besar Allah titipkan kepadamu? Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Langsung pada saat itu lelah dan letihnya Umar bin Abdul Aziz hilang. Pertanyaannya Pak sekarang, kalau seandainya ada anak kita yang bilang gitu sama kita gimana kira-kira Pak? Kita kira-kira gitu gimana kita? Allahul musta'an.
Terkadang kita malah mengambil yang negatif. Ya, anak kecil sok tahu. Ila akhirnya semisalnya. Ya, tapi Umar bin Abdul Aziz enggak. Karena memang yang keluar adalah kebenaran. Karena siapa yang bisa menahan? Siapa yang bisa memastikan bahwasanya beliau masih hidup saat itu? Akhirnya beliau mengurusi urusannya kaum muslimin yang masih tersisa. Ini kalau kita memilih istri yang salehah. Kisah lain. Kisah lagi yang lain. Ada seorang imam, beliau menikah dengan seorang wanita yang salehah. Yang salehah. Pada suatu hari dia duduk bersama teman yang lain. Maka temannya bertanya kepada dia, bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Maka imam tadi mengatakan, wahai saudaraku, saya menikah dengan dia selama 20 tahun. Selama 20 tahun saya tidak pernah melihat sesuatu yang sangat saya benci dari istri saya. Tidak pernah melihat sesuatu yang membuat saya marah kepada istri saya. Berapa tahun, Pak? 20 tahun, bukan setahun 2 tahun, 20 tahun nggak pernah marahi istrinya, dan istrinya juga nggak pernah memunculkan perkara yang bisa membuat marah suaminya. Maka temannya bertanya, kok bisa? Dalam keadaan rumah tangga itu nggak lepas dari apa? Nggak lepas dari percekcokan, pertengkaran antara suami istri. Bahkan diibaratkan apa? Pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga itu adalah apa? Bumbu rumah tangga, gitu ya, bumbu katanya. Tapi 20 tahun nggak pernah cekcok, nggak pernah bertengkar. Maka dikatakan, pertama kali saya menikah dengan dia, di malam pertama, dia bertanya kepada saya, wahai suamiku, apakah perkara-perkara yang kamu sukai sehingga aku bisa mendatangkannya, dan apakah perkara-perkara yang tidak kamu sukai sehingga aku bisa tinggalkan? Siapakah teman yang kamu ridhoi untuk masuk rumahmu, dan siapa yang tidak kamu ridhoi? Semua ditanya. Ya, semua ditanya. Sehingga akhirnya disampaikan, aku tidak suka ini, tidak suka ini. Lah, begitulah sifatnya seorang istri yang salehah. Benar-benar berusaha mencari ridhonya apa? Suami. Bukan hanya ridhonya suami, juga berusaha untuk membuat generasi yang menjadi imam, menjadi anak yang saleh, yang bisa mendoakan orang tuanya. Taib. Kemudian kiat yang selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama, dan ini tidak kalah pentingnya dengan kiat-kiat yang sebelumnya, yaitu ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara ini hendaknya dilakukan oleh orang tua baik sebelum anak itu muncul, terlahirkan, maupun setelah anak itu terlahirkan. Hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dicontohkan oleh para Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Shafat ayat ke-100. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Di antara doanya Nabi Ibrahim, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi, wahai Rabbku, habli, anugerahkanlah kepadaku, minas salihin, dari keturunan yang saleh. Doanya kan? Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau ya keturunan yang saleh. Bahkan beliau dikenal dengan apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dikarenakan semua nabi itu nanti berhentikan pada siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan yang selain-selainnya dari para Anbiya.
Karena berkat apa? Doa. Dan bukan hanya ketika sebelum punya anak, bahkan ketika sudah punya anak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan salat, demikian pula anak keturunanku. Wahai Rabbku, kabulkanlah doaku. Jadi maknanya berdoa ini termasuk kiat yang dilakukan oleh kedua orang tua sebelum anak itu lahir maupun setelah anak itu lahir. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, mereka juga berdoa dengan doa yang seperti itu. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina, apa lanjutannya? Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sesuatu yang bisa menyejukkan mata. Waja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imaman, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ayat ini. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sesuatu yang bisa menyejukkan mata. Dan tidak ada lain yang bisa menyejukkan mata orang-orang yang saleh melainkan tatkala dia melihat istri dan anak-anaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Maka kalau kita lihat di dalam hadis tentang keadaan seorang suami yang soleh dan istri yang soleha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam suatu hadis, rahimallahu mra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang laki-laki yang ketika dia di tengah malam dia bangun salat, kemudian dia membangunkan istrinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang wanita yang mana ketika di tengah malam dia bangun dan membangunkan suaminya untuk salat. Ya, kalau tidak mau bangun, diapain? Bukan disiram, diperciki air. Kalau mau disiram lain lagi urusannya nanti ya. Nah, Masya Allah, coba kita bayangkan seandainya di tengah malam, Masya Allah, suami bangunkan istrinya, Dek bangun salat malam, Masya Allah. Setelah salat malam kemudian membaca Al-Quran, ya, atau mendengarkan kajian atau yang semisalnya, Masya Allah, rumahnya bahagia, rumah tangganya nyaman. Dikarenakan begitulah yang diajarkan oleh para al-anbiya, demikian pula lah yang dicontohkan oleh para ulama. Rumah tersebut kalau ingin bahagia harus selalu dihidupkan dengan Al-Quran, dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau rumah tersebut sering dibacakan Al-Quran, terlebih lagi dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari. Kalau nggak dibacakan sama sekali, syaitannya banyak. Ya, makanya rumah yang penuh dengan ketaatan akan memunculkan kebahagiaan dan kenyamanan. Tapi rumah yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Maka tidak lain percekcokan antara suami, istri, anak dengan orang tuanya, itu tidak lain pasti sebabnya adalah syaitan. Dan syaitan bisa masuk ke dalam rumah kita dikarenakan kita kurang memperhatikan tentang keadaan rumah. Terkadang sebagian kita hanya memperhatikan bahwasanya rumah itu adalah cuma tempat istirahat, bernaung dari panas. Bukan hanya tempat itu saja, tapi rumah itu juga harus kita hidupkan dengan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan rumah yang tidak pernah dibuat ibadah di dalamnya sama seperti apa? Kuburan. Ya, jadi orang di dalamnya itu sama seperti orang apa? Mati. Ya, dia hidup tapi diibaratkan seperti orang yang mati. Karena apa? Tidak ada ibadah di dalamnya. Dan termasuk juga kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya termasuk doa yang mustajab adalah doanya siapa? Termasuk doa yang mustajab adalah doanya orang tua untuk anaknya. Masya Allah ini. Jadi kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang saleh maupun yang saleha, maka orang tua harus rajin-rajin apa? Berdoa. Ya, harus rajin-rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang tua termasuk doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai mendoakan kejelekan kepada anak. Kenapa? Kalau sampai kita mendoakan kejelekan kepada anak, kemudian Allah kabulkan, apa yang akan terjadi? Kesedihan dan kesedihan. Ya, kesedihan dan kesedihan. Maka doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan untuk anak. Qila, ada yang menceritakan bahwasanya Asy-Syaikh Sudais, imam di Masjidil Haram. Qila, diceritakan tentang beliau bahwasanya karena ketika masih kecil beliau itu masya Allah nakal. Ya, nakal. Bahkan sampai-sampai diceritakan ketika ibunya membuat gulai, kalau bahasa kita gulai gitu kan. Dia ngambil pasir, kemudian pasirnya dimasukkan di mana? Di gulai tadi. Diambil pasir dimasukkan di gulai tadi. Kalau kita kira-kira jadi orang tuanya gimana? Wah, sudah ini selesai urusannya ini. Ya, digulai juga ya. Perhatikan bagaimana ibunya. Ya, ibunya beliau pada saat itu melihat anak yang seperti itu marah sekali. Tapi di saat marahnya ibunya tersebut mengatakan, "Ya Allah, nak, semoga kamu jadi imam loh, nak." Ya, menjadi imam. Walhamdulillah dikabulkan dan beliau menjadi apa? Imam Masjidil Haram. Lah, ketika marah doakan kebaikan. "Ya Allah, nak, semoga kamu jadi ustadz, nak. Ya Allah, nak, semoga engkau menjadi penduduk surga terhindar dari neraka." Gitu. Ya, enggak apa-apa ambil cubit tapi doakan kebaikan. Lah, Bas. Jangan apa? Terkadang kita ketika marah enggak terkontrol. Terkadang mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Biasanya gimana, Pak? Lagi marah ini. Ya. Terkadang sampai mendoakan mati wae nak. Timbang nyusah wong tua ngono. Atau yang semisalnya Allahul musta'an. Lah kalau seandainya misalkan naudzubillahi min dzalik, kemudian anak tersebut mati misalkan. Sing sedih sapa? Ya, orang tuanya. Ya, sehingga akhirnya harus diperhatikan masalah berdoa tersebut. Karena pernah terjadi dalam suatu cerita yang disebutkan oleh para ulama, ada salah seorang anak, dia memecahkan pot bunga yang paling dicintai oleh ibunya, paling disukai. Disenggol lagi main gitu, disenggol kemudian jatuh pecah. Ibunya marah. Dan ketika di sela-sela marah dia mendoakan, "Semoga kamu juga Allah hancurkan seperti kamu hancurkan apa? Potku ini." Karena saking marahnya, kadang nggak sadar apa yang terucap. Akhirnya berjalan beberapa waktu, berapa tahun, anak tersebut semakin besar dan semakin disayangi oleh ibu dan bapaknya. Sangat dicintai oleh mereka. Kemudian pada suatu hari, ketika anak tersebut sudah makin besar, pada suatu hari diajak oleh orang tuanya untuk melihat rumah lama, mau direnovasi karena rumahnya sudah mulai meroboh, batu-batunya sudah muroboh semua.
Akhir anak tersebut ikut. Ketika orang tuanya melihat rumah tersebut, si anak ini melihat jalan sendiri. Tak lama kemudian orang tuanya mendengar suara batu tembok yang roboh. Ya, akhirnya mereka datang ke sana dan mereka dapati anaknya tertimpa apa? Runtuhan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata anaknya pecah habis seperti pecahnya pot pada waktu itu. Maka pada saat itu ibunya menangis tidak bisa tertolong lagi. Ingat doa yang dia doakan ketika dia marah. Pecah, hancur, tidak bisa terlihat lagi anaknya. Maka bagi para bapak maupun bagi para ibu-ibu, ya hendaknya memperhatikan doa yang keluar ketika dia marah. Jangan mendoakan kejelekan. Bahkan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan, wa hadza min jahlil insani wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa mallihi bisyarri indal ghadab. Dan ini perbuatan yang seperti ini ketika dia marah mendoakan kejelekan kepada anaknya, mendoakan perkara-perkara yang tidak bagus kepada anaknya, kata beliau, ini termasuk kebodohan dan ketergesa-gesaan yang muncul dari seorang manusia. Ini perbuatan bodoh dan perbuatan yang tergesa-gesa ketika dia mendoakan kejelekan untuk dirinya maupun kepada keluarganya. Maka kata beliau, ini yang penting kita ingat. Wa yubadir bidzalika du'a kama yubadir bid-du'a fil khair. Maka hendaknya dia bersegera ketika dia mendoakan kejelekan, hendaknya dia bersegera untuk mendoakan kebaikan sebagai tandingan dari doa kejelekan tadi. Jadi kalau dia misalkan ingat ketika dia mendoakan kejelekan, ingat bahwasanya tadi doa kejelekan, cepat-cepat dia berdoa dengan doa kebaikan supaya doa kejelekan tersebut tidak terjadi. Kenapa? Dikarenakan doanya orang tua doa yang mustajab. Ya, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gimana ini? Masih lanjut? Masih banyak lagi nih. Masya Allah. Ini masih banyak lagi. Beliau menyebutkan masih banyak, yang mana intinya ini semua Masya Allah penting untuk kita perhatikan agar kita memiliki anak yang salehah dan salehah seperti yang kita inginkan. Ini sudah 8:30. Lanjut, ayo lanjut. Gimana? Kayaknya sudah malam nih, udah ngantuk semua kayaknya nih. Ngantuk nggak nih? Nggak apa-apa, kita sambung sampai 10:30, boleh lah. Kita cukup sampai sini dulu. Cukup sampai sini dulu Mas ya. Baik, insyaallah. Jadi kesimpulannya kita sudah mengambil berapa kiat? 3 kiat. Yang pertama, ya mulailah perbaikan dari diri orang tua sendiri. Kemudian yang kedua, pilihlah istri yang salehah. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa diambil manfaatnya, baik untuk yang berbicara maupun untuk yang mendengarkannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa menjadi qudwatun hasanah bagi keluarga kita, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.